cepat habisnya. Nah, terus tapi justru itu yang bikin saya takut. Gitu. Saya mulai mikir mau resign, udah saya mau ninggalin dunia itu, saya nggak mau lagi bekerja di bidang itu. Nah, tapi waktu itu apply, yang manggil ya kebanyakan bank lagi, karena sebagian besar pengalamannya di bank gitu. Nah, jadi sambil jalan itu saya mulai tertarik di dunia saham itu tahun 2018. Awalnya saudara saya yang kenalin gitu. Saya ngelihat saudara saya kok enak gitu dapat passive income. Ya, terus ya saya mulailah belajar pelan-pelan waktu tahun 2018 gitu. Nah, waktu akhir tahun 2021, 2021 ya 2021 ya, itu awal tahun 2021 saya dapat kesempatan pensiun dini. Jadi perusahaan saya itu merger dengan bank asing gitu. Nah, saya ikut. Nah, ini kesempatan yang tepat nih menurut saya gitu. Kesempatan yang tepat, saya ikut, eh, apa namanya? Kalau di saya itu namanya golden second. Jadi saya ikut, kompensasinya kan lumayan ya, jauh sama dibanding resign biasa. Jadi tepat nih, oh saya pengen resign, ada program ini ya udah saya ikut gitu. Nah, terus kembali ke materi ya, introduksinya tentang saham. Jadi saham itu adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Saham juga dikenal sebagai ekuitas atau equity. Jadi ketika Anda membeli saham sebuah perusahaan, Anda sebenarnya membeli bagian kecil dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, Anda menjadi pemilik saham di perusahaan itu, gitu. Jadi kita ketika beli saham nih, wah bisa dibilang nih kita sebagai pemilik perusahaan nih. Padahal belinya cuma satu lot. Jadi cerita ke pacarnya kalau dia tuh, wah saya salah satu pemilik di Indofood, ya. Padahal cuma punya satu lot. Jadi pemegang saham ini ya selain dapat kenaikan harga bisa dapat dividen juga. Jadi tiap tahun tuh ada yang ada beberapa yang ngasih dividen satu atau dua kali gitu. Lumayan kan. Atau pun kita diundang gitu untuk makan malam. Saya pernah dipanggil sama diundang waktu sama Indofood waktu itu. Padahal saya cuma punya sekitar 50 lot apa berapa lot gitu, diundang datang aja makan-makan gitu di hotel, apa ya, hotel Patra ya kalau nggak salah gitu. Jadi selain dapat profit juga biasanya dapat dividen atau diundang diundang ke makan-makan atau apa gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kategori saham berdasarkan kapitalisasinya. Jadi yang pertama itu ada saham lapis satu, big cap atau biasa dikenal blue chips. Jadi saham ini nilai kapitalisasinya di atas 10 T gitu. Jadi ini saham apa, perusahaan yang udah gede gitu ya, udah kuat gitu. Bisa nggak perusahaan yang memiliki kapitalisasi 10 T tapi nggak masuk ke kategori saham blue chip? Bisa gitu. Oke, sekarang lanjut ke saham lapis kedua. Jadi ini medium cap ya, atau biasanya bisa dibilang second liner. Jadi saham ini memiliki kapitalisasi pasarnya menengah, jadi sekitar 500 M atau sampai 10 T. Kemudian yang ketiga, saham lapis ketiga, small cap. Nah, ini saham dengan nilai kapitalisasi pasar kecil di bawah setengah M. Nanti saya akan banyak menjelasin di saham lapis ketiga, karena saya banyak bermain sahamnya di lapis ketiga gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih saham lapis satu. Nah, ini saya tampilin perusahaan yang mm, familiar ya buat kita. Sebetulnya ada banyak. Nah, ini ada BCA. Kodenya mungkin banyak yang tahu ya, BBCA. Kalau Indofood tuh, kalau nggak salah, ICBP, Telkom itu TLKM, terus Astra International tuh apa ya? ASSI, Java itu JPFA. Nah, ini Gudang Garam nih. Apa saya lupa. GDRM ya, kalau nggak salah. Nah, dia ini penggerak IHSG dan LQ45. Jadi, perusahaan blue chip ketika sedang drop ya, lagi down, itu IHSG itu ikutan gitu, ikut ke bawah. Biasanya kita kalau mau trading saham kan kita pagi-pagi tuh kita lihat IHSG-nya dulu yang kita lihat. Closing-nya di mana, pagi ini bukanya di mana. Nah, ini biasanya mempengaruhi ke saham-saham yang lain gitu. Terus kinerja keuangannya baik, ini stabil gitu, harga cenderung stabil juga gitu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang BCA. Mungkin bisa googling ya.
bisa share, tapi ini mohon maaf kalau saya salah masalah timing waktunya. Jadi waktu itu tuh saat ini nih saham BCA tuh 8 ribuan ya, 8.700 ya pas saya lihat. Jadi untuk satu lotnya teman-teman tuh harus nyiapin uang itu 870 ribu. Jadi kita dalam saham itu kita minimum membeli suatu saham itu satu lot. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar gitu. Jadi kita wajib minimum beli satu lot gitu. 8.700 satu lembarnya, berarti satu lotnya 870 ya. Itu mahal apa murah? Itu mahal banget. Itu mahal banget karena kita beli nggak mungkin satu lot. Kalau kita beli cuma satu lot, ya nggak ngefek apa-apa gitu. Kalau cuan ya tipis, kalau lagi cut loss ya emang tipis juga, jadi resikonya kecil gitu. Jadi kalau bursa dibuka, kalau saham blue chip ini paling naik turunnya paling bisa dibilang 2-3%. Turunnya juga segitu. Jadi emang low risk banget ini saham-saham blue chip ini. Nah, kalau nggak salah, tahun 2005, BBCA ini itu sahamnya ini 2000 ya. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, 2000 itu kita bisa beli 50 lot. Punya uang 10 juta nih, kita mau beli BBCA. Ketika itu, tahun 2005 itu kita bisa beli 50 lot. Nah, terus sempat tinggi itu di tahun 2019. Jadi si BBCA ini untuk angka tertinggi itu kalau nggak salah 33 ribu. Jadi bisa dibayangin ya, tadinya kita beli 2000 dengan modal 10 juta, bisa beli 50 lot. Nah, kalau 30 saat ini 33 ribu, terus kita punya 50 lot, kita saya hitung dulu. Nah, nilainya kalau nggak saya salah hitung nih jadi 165 juta. Jadi kita beli saham 2005, dijual di 2019, berarti kita keep 14 tahun. Uang 10 juta itu jadi 165 juta. Woi, manis banget. Tapi gini, pertanyaannya kalau di dunia saham, kita nggak bisa ngebayangin, wah enak ya naik-naik. Kita kita kuat nggak ketika BCA itu misalkan di tahun 2010 itu sempat drop ke bawah, kita tahan nggak kita jual gitu. Kita kuat nggak nih dengan kondisi keuangan kita yang misalkan lagi mepet, dapur rumah nggak ngebul, kuat nggak nih ngekipnya gitu. Kita punya optimis nggak? Kita optimis nggak bakal naik lagi gitu. Nah ini nanti tergantung sama style masing-masing. Jadi nanti saya bakal jelasin juga style trading. Yang kedua adalah ini, saham lapis kedua ya, medium cap. Ini juga saya input yang terkenal ya. Ada S1 ya, ini SCM ini SCTV. Jadi grupnya SCTV. Jadi kodenya SCM itu SMA, ini Sido muncul ya, Jami itu Sido, terus KLBF, ini KLB ya, KLBF, ini investment itu ada apa ya, INPP, Indika itu Indi ya. Nah, saya mau cerita juga nih tentang saham lapis kedua. Ini saya dulu sempat di lapis kedua ya. Awal-awal saya trading itu saya emang mainnya bukan di blue chip, tapi di saham lapis kedua. Karena kalau blue chip itu lambat banget, naiknya lambat. Itu cocoknya untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau lapis kedua nih cocok untuk pemula-pemula. Jadi saya saranin kalau mau awal terjun di dunia saham, itu main di saham lapis kedua, beli satu lot. Satu lot aja, jangan nafsu pengen dapat untung ya. Karena kan kita kondisinya saat ini di IMP kita punya gaji. Nah, kalau misalkan pengen punya passive income dan nggak pengen dipantau atau gelisah gitu, cukup di lapis kedua satu lot aja, udah tinggalin aja, nanti kita akan tahu polanya kayak gimana. Terus kalau punya saham favorit udah pegang keep aja itu gitu, nanti kita lama-lama kenal polanya gitu. Kayak contoh ini KLB, ini saya KLBF ini saya pernah dapat eh, profit lumayan. Jadi di KLB ini waktu itu isu awal-awal isu Jokowi mau suntik waktu itu tuh, Jokowi mau vaksin di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu Jokowi mau vaksin, wah rame tuh. Jadi media-media infoin Jokowi mau ini, wah harus semua beli. Saya udah punya dulu jauh sebelum eh, news itu, berita itu ada gitu. Saya udah beli dulu, saya dapat info. Nah, saya udah ngumpulin dulu, tapi nggak banyak ya waktu itu modalnya juga sedikit. Saya udah beli. Sayangnya sedikit modalnya. Wah, pas naik tinggi, saya tuh sampai dua kali, apa namanya, tiga hari betul-betul tuh dapat naik 15%, 15%, 15%, jadi total 45%-an gitu.
Cuman modalnya kecil gitu, ada kebanggaan gitu, "Wah, hebat nih saya jago gitu, merasa jago lah gitu, wah hebat, analisanya hebat lah inilah gitu. Tapi nyeselnya, wah modalnya kecil, gimana kalau modalnya sekian? Coba kalau modalnya segini, coba kalau kayak gini, jadi segini kayak gitu. Jadi itu kadang ngeganggu ya sebetulnya. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini lagi di dunia saham, hal-hal kayak gitu akan mengganggu gitu. Ketika kita modalnya cuma 1 juta, coba kalau 10 juta, coba kalau belinya 20 juta. Wah, itu tuh yang sangat-sangat mengganggu sebetulnya. Kemudian Indika. Nah, ini Indika ini kalau nggak salah itu ketika beberapa tahun ke belakang itu mulai naik ini ya, isu kendaraan listrik ya. Waktu itu belum ada tuh kayak Wuling, Wuling REV itu belum masuk. Di sini Elon Musk mau datang ke Indonesia waktu itu. Wah, ini naik. Indi ini naik. Cuman saya nggak ikutan waktu itu. Ini naiknya luar biasa. Cuman digoyangnya juga cepat. Kan nggak mau datang ke Indonesia atau nggak jadi gitu. Ada isu lagi mau datang nggak jadi lagi gitu. Jadi volatil banget saham-saham yang berhubungan dengan baterai ya waktu itu nikel segala macam gitu. Nah di sini eh, cirinya adalah kinerja keuangannya cukup baik. Nah ini harganya cenderung fluktuatif tapi masih bisa dibilang masih nggak aneh lah gitu, naik turunnya itu masih bisa dibaca. Nah, ke sini pergerakannya beragam ya, ada yang liquid dan ada yang tidak liquid gitu. Nah, sekarang lanjut ke saham lapis ketiga. Nah, ini saham lapis ketiga nih small cap. Nah, ini favoritnya scalper nih yang sukanya copet-copet di dunia saham. Itu di sini ada Logindo. Nah, ini saya juga nggak tahu ini perusahaan apa, cuman ini favorit saya gitu. Ini kodenya itu LEAD. Nah, ini favorit saya di waktu itu. Terus Dewi juga saya nggak tahu ini apa. Ini mungkin ini ya perusahaan farm ya kayaknya. Tapi ini favorit saya juga Dewi. Dewi. Nah ini Gojek ini tadinya ini tuh bakal digadang-gadang waktu IPO awal. Gotok ini. Gojek Tokopedia ya. Gotok namanya kodenya. Digadang-gadang tuh bakal jadi eh, pengkatrol IHSG lah. Wah bakal jadi gede ngalahin BBCA. Tapi nyatanya saat ini sahamnya kalau nggak salah cuma 60-an nilainya atau 70-an gitu. Drop. Nah saya habis banyak di sini. Minus banyak banget di sini. Terus KJN juga saya nggak tahu ini apa, cuman saya suka di sini KJEN kodenya. Ini Bukalapak, Bukalapak tadinya ada di LQ45 atau saham lapis kedua, dia turun ke lapis ketiga gitu. Dan ini adalah MB, MB Picture tuh kodenya film, FILM gitu. Ini favoritnya hmm, Belvin. Ini kalau Belvin itu, kok Belvin ya, jadi ada influencer itu kalau udah naikin ini naiknya, wah naikinnya luar biasa deh, ikut cuan semuanya gitu. Jadi di sini harga sahamnya kecil, terus fluktuasi dan volatilitas harga tinggi, risikonya juga tinggi. Jadi high risk high return. Ini saham lapis ketiga. Nah, ini saya saranin sih buat teman-teman yang masih di tahap-tahap awal, jangan coba-coba masuk ke saham ini. Kalau untuk lihat-lihat boleh beli 1 lot, lihat-lihat karena ini pergerakannya itu detik dia mainnya. Detik kita meleng dikit aja udah lepas. Ini harus mantau, ini benar-benar full, kita nggak bisa sambil kerja gitu, nggak bisa. Ini cocoknya untuk yang full time di sini gitu. Balik lagi ke journey saya. Jadi waktu sebelum resign tuh saya main saham di lapis kedua gitu. Stylenya waktu itu saya swing jadi bisa ditinggal, bisa sambil kerja, saya nggak mesti mantau handphone waktu itu. Pas istirahat saya buka, oh udah segini, saya diamin aja karena saya pengikut paham teknik apa analisa teknik ya. Jadi saya tahu saya bakal take profitnya di mana, saya cut lossnya di mana itu udah saya set up semua gitu. Gitu jadi saya nggak usah pantau. Terus rentang jualnya ini biasanya kalau swing itu saya biasanya seminggu, 1 minggu, 3 hari atau 1 minggu gitu. Nah waktu itu saya di saham lapis kedua saya konsisten, saya main saham sampai konsisten profit sampai akhirnya ngerasa udah jago banget nih, wah saya ini udah jago nih, ini jalan ninjaku nih di dunia saham nih yang bisa bikin saya kaya mendadak nih, ini nih udah nih yakin nih udah fix ini nih gitu. Jadi saya mau resign di bank tuh saya jadi full time trader sih waktu itu kayak gitu. Jadi
Akhirnya waktu itu merasa di swing udah jago, di saham lapis kedua udah jago, saya eh, pengen scalping gitu atau copet-copet. Waktu itu influencer saya itu Mas Bekti ya, Bekti Sutikna itu asal Jogja. Wah dia jago pokoknya. Ya, saya belajar tuh dengan beliau gitu, lihat YouTube-nya, terus lihat di YouTube banyak lah, bukan cuma Bekti Sutikna ya, cuman ada beberapa juga yang jago scalping. Itu matanya harus cepat, harus jeli. Pokoknya kita harus feelingnya harus tepat lah kalau di scalping itu. Nah, saya coba juga pas sambil kerja tuh saya sambil scalping gitu. Saya coba, cuman nggak efektif ya sambil scalping. Jadi saya punya dibagi dua akun saya, yang satu khusus scalping, yang satu khusus untuk swing. Gitu. Yang untuk swing saya diamin, yang saya pantau, yang scalping yang saya pantau. Jadi ketika saya lagi waktu itu pekerjaannya kebetulan kan saya lagi transisi, saya udah ngambil pensiun dini, cuma saya dikontrak lagi hampir 1 tahun. Nah dalam masa itu tuh sebetulnya pekerjaan saya sudah santai karena udah ada pengganti saya gitu. Saya tinggal tinggal sharing knowledge, tinggal transfer ini aja lah, dokumen-dokumen segala macam gitu. Nah, eh, waktu itu tuh saya merasa konsisten ya, profit, merasa udah jago, terus akhirnya belajar scalping gitu. Sambil kerja jadi scalping, sambil scalping tuh nggak tenang gitu. Nah, jadi waktu masih kerja itu dalam 1 bulan itu saya akumulasiin tuh saya profit gitu. Jadi setiap bulan tuh saya dapat untung lumayan lah, dapat untungnya lumayan banget. Kadang ngelebihin gaji, kadang di bawah gaji, tapi dalam diakumulasiin sebulan tuh pasti saya profit gitu. Dalam setahun tuh paling minusnya itu 1 bulan. Saya ingat waktu bulan apa habis Lebaran itu 2021, nah itu saya minusnya cuma di situ aja. Gitu. Nah waktu itu saya harapannya setelah resign ya, saya bisa fokus scalping, terus tentunya dapat cuan yang berlipat ganda gitu. Karena waktu pensiun dini kan dapat modalnya lumayan ya, lumayan banget gitu untuk modal. Terus jadi saya mikirnya, wah coba kalau modalnya segini, pasti saya profitnya segini nih, saya suka ngitung-ngitung tuh. Kali 15%, kali segini, wah udah kaya deh, saya bisa kebeli segala macam. Optimis banget waktu itu tuh, udah nggak ada halangan apa-apa gitu. Teman-teman nyaranin buka usaha, yang ini, jangan di saham semua uangnya. Ah, enggak, pokoknya saya udah yakin saya gitu. Pokoknya yakin banget. Nah, oke itu eh, bisa lah ya waktu kerja tuh saya dapat cuan tuh 1 juta gitu. Saya ngebayangin nih saya kalau full time saya fokus depan komputer tuh bisa lah saya 2 juta lah bisa segini. Ah, udah bayang-bayangan kayak gitulah, bayang-bayangan manis lah. Tapi kenyataannya wah tentu tidak. Psikologisnya beda ketika jadi full time sama modal yang jauh lebih besar tuh psikologisnya aduh beda banget gitu. Jadi kita tuh dituntut sebulan tuh harus profit gitu. Soalnya kan kita nggak punya gaji ya. Jadi ini bukan passive income lagi gitu, harus active income. Jadi saya harus dituntut setiap bulan itu saya harus dapat profit. Jadi psikologisnya bisa dibayangkan bedanya ketika saya waktu belum full time dan sudah full time itu beda banget. Jadi eh, kaget ya ketika saya megang modal yang besar itu bagi saya waktu itu, ditambah target setiap bulan yang harus profit, ditambah impian saya yang pengen cepat kaya, ditambah lagi marketnya yang nggak baik di tahun 2021. Jadi saat itu banyak orang jual ya. Itu combo maut lah itu semua. Iya sih jadi maut banget gitu. Jadi waktu kalau minus saya kadang bingung gitu, depan teras gitu ditemenin kucing gitu, bingung aja. Aduh hilang segini, dulu kerja segini, ngumpulin uang segini tuh butuh sebulan, ini 1 hari hilang gitu. Jadi niat resign itu menjauhi riba, nyari yang berkah, malah saya kecemplung di saham-saham non syariah gitu. Kan banyak ya saham-saham non syariah yang menarik tuh, akhirnya saya masuk lagi ke situ. Jatuhnya kayak judi gitu kalau di saham lapis ketiga ini, karena kita spekulasi gitu. Kita spekulasi, ada yang mainin harganya gitu. Gitu. Jadi kalau di dunia saham itu ingat ya, good news is bad news. Jadi berita yang udah teman-teman lihat di TV atau di media gitu, itu berita yang udah basi. Jadi sebelum berita itu naik, itu di belakang itu udah pada tahu. Gitu. Bandar itu semuanya bisa, saya bilang bandar ya. Jadi bandar bukan bandar judi maksudnya. Jadi market maker. Jadi sebutan trader itu emang bandar sebutannya. Jadi dia punya modal gede, itu tahu gitu.
Jadi kalau di saham lapis ketiga ini percuma ya belajar technical candlestick lah, apalah stokastik, MACD atau apa itu percuma karena ini nggak kepake di sini. Jadi market maker itu jauh lebih jago, lebih pengalaman, modalnya bukan lagi M, tapi T gitu modalnya. Sekali beli itu bandar tuh bisa mengguncang IHSG. Nah gitu. Nah makanya jika teman-teman punya niatan jadi trader tuh tentukan dulu stylenya. Harus konsisten. Buat trading plan, harus tahu kapan take profitnya atau cut loss gitu. Jadi nggak ada tuh istilah nyangkut-nyangkut nih. Kalau kita konsisten sama trading plan kita dan style kita. Jadi jangan berubah ketika stylenya awal-awal nih saya mau 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 scalping nih tiba-tiba nyangkut terus saya mau swing di saham yang sama ya karena nyangkut berubah nih trading plan yang itu nggak bisa tuh. Itu pengalaman saya sih itu akan kacau gitu. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis analisa saham. Ini sebetulnya banyak ya jenis analisis saham, cuman yang biasanya umumnya itu ada tiga: technical analysis, fundamental analysis, dan analisis analisis saham sentimen. Itu yang banyak dipakai ini technical, yang menengahnya itu fundamental, yang sentimen itu yang paling kecil. Gitu. Oke, di sini saya jelaskan. Jadi jenis-jenis analisis saham itu technical analysis. Jadi dia itu fokus sama pergerakan historis dan volume perdagangan saham. Jadi untuk cari polanya ya, sinyal perdagangan. Jadi analisis technical ini meliputi grafik. Jadi di sini kayak ada grafiknya. Nanti kita bisa lihat trennya seperti apa, supportnya di mana, resistennya di mana, formasi candlesticknya kayak gimana gitu. Terus indikator teknikal. Nah, indikator teknikal itu yang ini ya, kita bisa setting di setiap broker saham. Kita mau pakai alat bantu ini. Indikator teknikal itu alat bantu istilahnya. Bisa pakai RSI, MA, stokastik, dan lain-lain. Terus analisis volume. Kalau analisis volume itu kita melihat perdagangan itu melihat partisipasi. Jadi kalau volumenya lagi tinggi berarti lagi banyak yang beli. Nah. Jadi pasar tuh emang lagi banyak yang beli di situ kita lihat volume gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh candlestick gitu. Nah, di sini ada grafiknya. Ini saya nggak tahu ini dia time-nya kayak gimana ya. Ini by day, by week, atau uh, by jam gitu. Menit saya nggak tahu. Cuman ini kita anggap aja ini by day ya, by hari ya. Berarti ini hari ke-1, kedua, ketiga. Nah, ini kita bisa tentukan nih. Ini yang namanya support. Support itu titik paling bawah. Nah, apakah support ini cuma ada di sini? Belum tentu. Jadi setiap mata mata orang tuh beda-beda. Supportnya bebas aja mau nentuin di mana. Bisa aja saya nentuin ini supportnya. Ini supportnya. Support itu titik-titik yang bertemu lagi ya. Jadi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau berapa kali. Ini kebetulan hanya 2 kali. Ini support. Nah, support. Jadi kalau udah support, udah nempel support nih orang beli nih di sini nih. Wah, beli nih udah support nih, beli. Tet, 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 beli naik 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 gitu. Nah, ini juga sama nih, ini support nih. Ini ketika turun sini, kita mantau ini terus ini lagi di bawah. Ini mau saya kelihatan ya, Mas ya? Mau saya kelihatan ya sih? Kelihatan, kelihatan. Oh, kelihatan Kelihatan, ya. Mas. Oke, nah ini ketika supportnya di sini. Wah, ini waktu yang tepat buat beli. Beli. Terus, kepencet. Maaf. Ini waktu yang tepat buat beli. Bener, naik. Tetap, oh hold dulu, hold. Belum belum nyentuh belum nyentuh resisten. Nih, yang di bawahnya resisten ya. Ini adalah resisten nih. Belum nyentuh resisten. Oh, udah nyentuh resisten. Jual, jual, jual. Jual nih, banyak yang jual nih. Trennya. Jual, 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 jual. Oh, udah nyentuh support lagi nih, support juga nih. Beli, 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 beli. Banyak yang beli nih, orang beli. Udah menyentuh resisten nih, jual. Ternyata enggak dong. Nah, di sini enggak jual. Ternyata pasar pada beli semua tembus. Terus resisten ya ditembus. Beli, nah gitu. Sedangkan ini juga sama nih. Ini adalah bisa kita bilang ini adalah support di bawah. Di sini banyak yang jual. Oh, di sini mantul nih. Kan kita belum bisa ngeliat ini ya. Kita anggap ini belum ada ya grafik ini. Baru sampai sini. Ini akan mantul nih, yakin gitu. Terus ini akan mantul yakin ternyata enggak tembus dijual. Wah, drop ini minusnya nih bisa dibayangin ini berapa nih di sini gitu. Ya ini support dan resisten. Kalau resisten itu kebalikan ya, dia titik atas. Jadi ini waktunya untuk jual. Jadi ketika ketemu titik sini, besok ini jual nih pasti nggak tembus nih gitu. Kalau tembus, trennya berarti naik gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah indikatornya ya. Saya biasa pakai MACD, Moving Average. Saya biasa ngelihat ini. Di sini kan belum ada nih ceritanya nih, ini belum ada nih. Nah,
Ini titik biru sama merahnya ini ketemu. Oh ini down ini, down trend bener nih ke bawah selanjutnya. Nah ketika singgungan lagi di sini, oh ini mau naik nih, bener naik tapi nggak lama naiknya, gitu. Ini kita bisa lihat bersinggungan line-nya bisa dilihat di sini, gitu. Analisis saham fundamental. Nah, fundamental tuh kayak kalau nggak salah minggu lalu Mas Yasin sempat chat di Zoom ya. Dia ngomongin rasio keuangan segala macam. Nah, ini masuknya ke fundamental. Jadi dia itu ngelihat evaluasi nilai intrinsik suatu perusahaan dengan mengkaji data keuangan. Nah, ini informasinya ada nih di setiap broker saham ini ada. Kita bisa lihat ini. Jadi kita lihat pendapatan labanya, kita lihat laba ruginya gitu. Ini analisis rasio keuangan, kita lihat debt equity-nya, price earning-nya berapa gitu. Terus, wah ini makroekonomi segala macam lah pokoknya bisa dibaca. Jadi analisis saham fundamental ini cocok buat yang mau invest. Nah ini kalau mau invest jangka panjang, di atas 5 tahun atau apa, ini cocok banget pakai fundamental dan pakai teknik analisis. Tapi analisisnya di setting waktunya by jangan by day ya, tapi by month, by bulan, setiap bulan gitu ya. Nanti kelihatan itu. Nah, ini cocok untuk kita-kita nih, untuk kondisi saat ini yang pengen beli saham dan kita tinggal, nggak mau kita lihat-lihat, udah kita punya uang, kita gajian nih bulan ini, sisihin misalkan 1 juta, beli di saham BBCA. Bulan depan gajian lagi, kita tambah lagi di BBCA. Walaupun sahamnya lagi turun, kita tambah tetap. Nanti kan mau moving, apa namanya, average down ya, average down. Terus gajian bulan depannya kita tetap beli di BBCA. Itu namanya nabung saham. Mau dibawa turun, mau dibawa naik, kita tetap nambah lot. Gitu. Itu namanya nabung saham. Gitu. Jadi nanti ketika tadi tahun 2005 sampai 2019 tadi BBCA kita bukan cuma punya 1 lot tapi bisa dibayangkan udah dengan berapa M gitu. Gitu. Kemudian yang adalah analisis saham sentimen. Nah, saham sentimen ini yang dipakai oleh biasanya apa market maker ya. Jadi beli ketika lagi turun, lagi bawah banget dan lagi sepi, marketnya sepi. Jadi namanya pasar saham itu pasar itu emang kayak pasar. Jadi ada pasar A, B, C, D, mana yang lagi sepi gitu, mana yang lagi rame itu memang yang banyak yang jualan di dalamnya gitu. Biasanya kita nyemplung ke yang lagi rame kan. Nah kalau ini kebalikan, dia malah masuk ke yang lagi sepi. Dia masuk ke yang lagi sepi, yang lagi di bawah, dia cicil tapi belinya nggak. Dia misalnya punya modal 1 T, nggak langsung digebuk sekali beli 1 T. Nanti kaget orang ngelihat, ada siapa nih yang beli 1 T? Di pasar sebelah tuh ngelihat, siapa nih? Wah, ada yang beli 1 T gitu dicuekin. Jadi belinya nyicil, saya dia cuma beli 100 juta, 100 juta, nyicil nggak kelihatan naiknya, tapi naik aja pelan-pelan. Naik. Ini saham sentimen. Itu apa lagi ya? Terus untuk selanjutnya, ya ini jenis style ya, jenis style trading umum. Jadi ini satu day trading, jadi melibatkan pembelian dan penjualan saham dalam satu hari perdagangan. Jadi beli pagi ini trading, kemudian yang swing, yang kedua swing. Nah ini saya dulu swing. Jadi pendekatan yang lebih jangka pendek daripada investasi jangka panjang, tapi lebih lama daripada day trading. Kalau day trading harian ini bisa 2-3 hari atau seminggu. Jadi dia mencoba manfaatkan pergerakan harga saham yang berlangsung selama beberapa hari atau 1 minggu. Yang ketiga adalah value investing. Nah ini value investing adalah pendekatan yang difokus mencari saham yang dianggap di harga di bawah nilai intrinsiknya. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi pasarnya lagi sepi, harganya lagi di bawah, ini nyicil, beli di situ. Tapi ini biasanya yang main value investing adalah investor ya, untuk perusahaan-perusahaan reksadana itu semua ada di value investing. Jadi dia low risk banget di sini. Kemudian scalping, wah ini scalping yang paling luar biasa, mengguncang psikologis itu. Jadi teknik day trading yang ini judi sih, ini judi saham kalau saya bilang ini judi banget karena kita nggak ngelihat kinerja perusahaan, kita nggak tahu perusahaannya apa, di bidang apa, kita menanam modal di situ,
Ya itu bisa dibilang spekulasi kan, bisa dibilang spekulasi. Kita nggak tahu, kita nanam modal tapi kita nggak tahu bidang usahanya apa gitu. Yang kedua, ini harganya bisa digerakin oleh pemain-pemain kecil. Jadi saham kecil yang harganya cuman 50, cuman 60 kecil lah nilainya. Itu bisa digerakin dengan modal 20 M, satu M mungkin bisa goyang ini. Kita beli 1 M aja, grafiknya naik gitu. Tapi kalau saham-saham gede yang blue chip, kita punya 1 M, punya 2 M beli sekaligus juga nggak akan naik itu. Gitu. Jadi berat banget. Kalau ini sahamnya gampang digoyang. Makanya bisa dibilang volatilitasnya tinggi. Gitu. Nah, ini adalah daftar trader sukses ya, yang saya tahu tapi ini ya. Nah, ini Lo Keng Hong, mungkin kalau teman-teman yang biasa di saham tahu lah ini. Lo Keng Hong siapa? Dia tuh investor dari zaman dulu, dari zaman purba ya bisa dibilang. Nggak kayak sekarang mau main saham tinggal buka handphone, buka laptop, bisa pantau. Kalau zaman dulu kan, saya ingat dulu kan bapak saya kerja di bank. Saya waktu kecil pernah ke front office gitu ya. Saya duduk, saya ngeliatin kok, maaf ya ini, kok banyak orang Chinese pada duduk di situ megang kertas, yang ngeliat itu harganya itu saham, kata bapak saya gitu. Oh, ternyata zaman dulu kayak gitu. Sama kayak di bursa efek juga kan banyak kan rame gitu pada ngeliat itu. Nah itu zaman dulu ya, orang-orang kan tinggal lihat di handphone. Kemudian ada Ellen May, nah ini founder dan CEO-nya Ellen May Institute. Nah ini jagonya swing. Terus kemudian Desmond Wira ini juga swing. Nah ini Bekti Sutikna. Nah ini saya acuannya ke beliau gitu, tekniknya ngikutin dia banget gitu. Jadi Bekti Sutikna ini awalnya orang biasa, dia ikut kompetisi HOTS Championship, kompetisi saham gitu, kompetisi jual beli saham. Waktu itu belum musim zamannya scalping, nah dia main di situ, modal 10 juta dalam 1 hari jadi 300 juta. Ini Bekti Sutikna. Jadi dalam 1 hari itu tektoknya cepat, jadi beli saham itu cepat banget. Bisa dalam 1 hari itu bisa beli 30 saham, 40 saham, jual belinya ya. Beli beli jam segini 5 menit lagi udah jual, udah pindah lagi ke saham yang lain. Nah, nah ini Balvin Tanadi Pompomers, ini saya bilang Pompomers karena dia suka banget pom-pom gitu di TikTok, di IG. Dia bilang besok beli film ya gitu. Oh nanti pada ngikutin, taunya dia jual gitu. Ini Pompomers. Eh, Mungkin itu ya bahasan singkatnya. Banyak sebetulnya yang mau dibahas tapi waktunya eh, tidak memungkinkan. Jadi selanjutnya mungkin Q&A aja supaya lebih interaktif. Saya kembalikan ke Mas Gusti. Iya, thank you Mas Arya. Nah, teman-teman kita buka ya sesi untuk menjawabnya selama 15 menit. Kira-kira kalau ada yang mau nanya-nanya, monggo banget nih. Silakan. Siapa yang mau nanya? Tinggal unmute aja ya, atau chat box. Nah, dari Mas Obi nih, Mas Arya. Jadi trading menurut pandangan Mas Arya, judai atau tidak? Judi atau tidak? Oke, sebetulnya saya juga ada kebingungan ya waktu itu. Ini judi apa enggak sih gitu. Jadi sebelum trading tuh saya pernah ikut binary option sebelumnya, sebelum saham ya. Binary option tuh kayak binomo gitu. Saya dulu pernah. Cuman saya nggak akan bahas. Nah itu real judi, itu instrumen judi. Cuman di instrumennya saham ngambilnya kayak judi bola lah itu sama. Tebak-tebakan doang. Nah kalau di saham saya pernah, mungkin teman-teman lebih paham ya. Pernah lihat ada yang ceramah segala macam. Kalau saham itu nggak judi. Yang ke satu alasannya barang yang kita beli itu ada wujudnya. Kita kita apa namanya, kita jadi pemilik modal gitu di suatu perusahaan untuk nanti kita dapat profitnya ketika lagi untung. Kalau lagi rugi ya itu modal kita gitu. Kita sebagai diibaratkan sebagai pemilik perusahaan. Nah di situ nggak judinya, tapi ada sisi judinya kalau menurut saya. Kalau yang udah pernah nyemplung di scalping gitu, scalper yang mainnya detik gitu, yang mainnya cepat, yang sahamnya volatil, yang ada bandarnya di situ, ya udah itu judi banget karena kita nggak tahu bidang apa, kita nggak tahu ini perusahaan lagi rugi, nggak peduli itu. Kalau perusahaan saham-saham kecil tuh ya, saham gorengan tuh nggak peduli itu, pokoknya ada yang gerakin udah pada ikut gitu. Nah, itu judi di situ, spekulasi banget. Itu mungkin ya lanjut. Baik. Kalau ini Mas, dari Mas Aha, pernah rugi paling besar sehari berapa Mas Arya? Wah. Nembak dia begitu. Eh, enggak, kalau di saham sih angka segitu nggak gede ya, cuman buat saya itu gede banget. 40.
40 40, juta loh. iya, Luar 40 juta. biasa. Mantap, mantap. Kan bisa dikalkulasi ya. Berarti Mas Arya beneran masuk gitu. Kalau sampai ada rugi segitu. Iya, jadi angka segitu tuh kecil. Jadi gini, Ya, saya cerita lagi ya. Jadi ini saya banyak ceritanya dibanding slide-nya mungkin. Jadi saya di dunia scalping itu kesalahan saya di scalper itu saya belinya terlalu banyak saham. Kalau scalper itu beli saham itu cukup maksimal tiga karena mata kita terbatas banget, mata psikologis kita terbatas. Jadi beli satu sampai tiga, cukupnya sih dua. Jadi kita kepantau banget kalau dua karena kan mainannya cepet gitu. Saya tuh beli bisa 10 mas, ngelihat ini bagus beli karena modalnya gede gitu, modalnya gede waktu itu bagi saya itu gede ya, kaget, uang kaget bagi saya, modalnya gede tuh saya pengen cuan, wah beli ini bagus nih. Saya kan lihat running trade, jadi kalau di trading tuh ada yang namanya running trade, jadi semua saham yang lagi rame tuh kelihatan larinya kemana, hijau atau merah tuh kelihatan semua, mata kita cepat gitu. Saya setup komputer saya itu dua monitor, tuh satunya buat running trade khusus, jadi mata saya bolak-balik melihat sana sini. Nah jadi saya tuh kesalahannya itu beli 10 saham sampai 13 saham karena yang untung tiga, yang nyangkut 10 gitu mas. Jadi profitnya cuma berapa, yang di bawah nyangkut 10, 10-nya nyangkut, besoknya diinepin, besoknya nginep, besoknya drop lagi, yang tadinya minus misalkan 8%, besoknya minus 10%, dikaliin aja terus. Jadi akumulasi tuh minusnya. Nggak saya cut loss karena saya nggak tega, saya nggak punya trading plan waktu itu. Kalau di scalping itu nggak sempet bikin trading plan, itu nggak sempet gitu. Nah itu kesalahannya itu sih. Kalau saya mau ngulangin lagi, saya nggak akan di dunia saham lapis ketiga, tapi di lapis kedua mau swing gitu. Kalau mau disuruh ngulangin lagi ya, cuman kayaknya enggak gitu. Oke, lanjut lagi nih Mas. Dari Mas Henry. Kira-kira Mas, dengan kondisi seperti ini saat sekarang, untuk pengalaman, kita perlu nggak sih Mas main saham Mas? Ikutin zaman atau untuk segala macamnya Mas? Kita kembaliin lagi pertanyaannya. Saham itu kan kita tujuannya investasi, bukan nyari aktif income ya, tapi pasif income. Karena saya ibaratkan kondisi kita sedang bekerja saat ini, bukan full time. Saya kembalikan lagi. Menurut Mas Henry, investasi itu lebih baik di mana? Di emas, deposito, saham, atau reksadana? Itu dulu. Oh, gimana Mas? Menurut Mas Henry, nih, investasi terbaik ya. Saya tapi nggak ngomongin tanah ya, soalnya itu kan beda. Ini kita instrumennya keuangan. Mm-mm. Investasi itu lebih baik di emas, di deposito, di saham, atau di satu lagi apa? Reksadana. Lebih baik di mana? Kalau pandangan Mas Henry saat ini, Deposito sih Mas. deposito ya. Oke, saya jelasin. Deposito itu kenaikannya dalam satu tahun itu 3%, sekitar 3% sampai 5%. Kalau kita modalnya 100 juta, 5%-nya itu cuma 5 juta ya, cuma 5 juta. Dalam setahun Mas Henry, kalau di saham 100 juta itu, tapi kita nggak bicara tadi saham ini ya, nggak bicara saham lapis kedua atau ketiga, tapi kita ngomong saham lapis ke satu aja yang benar-benar aman. Kita beli aja BBCA, itu naiknya 10%, bisa 15%, setahun tuh bisa 20%. 100 juta jadi 120. Cuman kembali lagi, kalau deposito itu nggak ada resikonya, dijamin nggak ada resikonya, itu aman. 3% udah digenggam dalam setahun. Tapi kalau di saham, ada risikonya, ada trennya gitu. Contoh, yang nggak bisa kita tebak waktu itu COVID tiba-tiba. Wah, itu cukup lumayan. Eh, Marketnya rush ya waktu itu gitu. COVID atau perang dunia misalkan nanti ke depannya ada perang dunia ketiga, nah itu resiko gitu. Itu Mas Hen, jadi cocok investasi kalau kata saya di saham blue chip atau di swing kalau kita main modal kecil sambil belajar yang di saham lapis kedua LQ45. Jadi intinya, perlukah kita saat ini harus bermain saham? Perlu Mas. Zaman digital saat ini kita tahu nyari pasif income yang gampang, yang risikonya kecil sebetulnya di saham. Kita mesti coba tapi dengan risiko yang kecil gitu, maksudnya saham-saham yang aman-aman dulu sambil belajar pelan-pelan, jangan sampai kecemplung. Ini saya nggak bilang main saham lapis ketiga itu jelek ya, semuanya enggak, cuman itu saham lapis ketiga tuh ilmu tertinggi di dunia saham kalau buat saya. Jadi itu skill paling epic lah di dunia saham tuh, di saham gorengan tuh udah paling epic banget. Cuma kalau kita mau investasi ya di saham lapis ke satu itu perlu mas, karena gampang. Saya udah pakai handphone, kita beli kan banyak, pakai Ajaib, pakai, kalau saya pakainya HOTS, pakai Mirai saya, karena
biayanya kecil, biaya adminnya segala macam itu kecil. Nah itu kita beli, nyicil aja, nyicil. Gitu. Cuman saya saat ini nggak dulu saham lagi saya tutup banget, saya lupain malah, saya sempat lupa malah waktu bikin materi ini juga apa ya saya ingat-ingat oh gini 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 gitu. Gitu Mas. Masih main, Mas. Enggak, udah dilupain. Udah lama, udah setahun enggak, udah pokoknya semenjak semenjak modalnya saya batasin, udahlah modal saya tinggal segini, mau saya tinggal segini, habis semua. Jadi Tadi ya itu rekomendasi ini. enggak, tapi kan waktu itu saya habis, jadi saya sempat apa ya pahit banget gitu pengalamannya. Mungkin dulu Allah kasih rezeki Oh, sama saya, trauma ya, Mas ya. kasih rezeki gampang banget, saya nggak ada musibah, nggak ada apa, dihabisin ketika resign gitu. Wah, habis, Saya habis. belajar dari traumanya Mas Ari aja deh. Yang saya dapat selama kerja bertahun-tahun di situ habis, Nah habis. itu Mas. Sampai sedih saya dengerin itu tadi. Rekening Mas, rekening Mas. Oh, Gitu. boleh, boleh, boleh. Jadi gini, Ya. selain 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 saham juga waktu itu saya jual beli motor ya, jual beli motor. Saya punya tadinya 3 unit jadi 5 unit. Nah itu jadi tulang punggungnya waktu itu. Karena jual motor tuh untung untung banget, sebulan tuh saya bisa kecil sih dapatnya. Untung bersihnya tuh sebulan bisa 7 juta, tapi kan lumayan. Minus 30 dapat untung 7 juta jadi minus 23 kan jadinya gitu. Katanya sampai nge-grab ya Mas. Hah? Katanya Eh, sampai nge-grab nge-gojek gitu. loh, tahu dari mana? Enggak. Tadi Nggak ada sempat, yang bisikin Mas Alfi sempat, tadi. nggak sempat, benar saya sempat, Tapi beneran. sempat, Aku grab, bercanda loh. grab mobil sempat, cuma 2 bulan, Oh beneran. beneran. Ngapain? Waktu saya sempat nggak kerja kan 3 bulan, Januari sampai masuk IMP itu saya kan eh, bulan Maret ya, itu sempat 2 bulan Januari Februari itu saya sempat, Hmm. Mas, grab mobil, grab car itu pernah. Cuman nggak untung sama sekali, nggak, capek doang, Oke. gitu. Luar biasa. Udah lagi, mungkin. Semangat Mas. Iya, banyak nih Mas. Kita full Boleh, dari boleh, buka boleh, sesi lain lagi. Kayak Dari Mas Mbak Gusti Novi bentar nih. lagi akan boleh, insya Allah. kesampaian. Ini dari Minta Mbak Novi, Mas ekspresi. Arya. Menuki ya. Mas, emang bener ya kalau mau masuk ke Salman tuh harus punya modal banyak. Terus kalau yang modalnya kecil gimana, Mas? Oke. Terus kalau misalkan lagi modal kecil, lihat lagi turun naik, itu udah was-was, Mas. Gimana, Mas? Dicuekin aja apa untuk nabung? Tipsnya gimana, Mas? Ini Oke, psikologi. sip. Berarti was-was, yang ke satu was-was modal kecil ya. Naik turun, naik dikit, jumawa, seneng. Naik dikit, jumawa. Turun dikit, was-was. Nah, itu emang itu trader tuh kayak gitu. Jadi modal kecil besarnya tergantung kita masing-masing. Untuk saya ya, modal kecil itu mungkin 10 juta ya, modal kecil. 10 juta. Nah, misalkan 10 juta, anggaplah jangan 10 juta, sejuta lah misalkan sejuta. Kita beli, kalau sejuta itu nggak bisa untuk cari untung di saham. Jujur aja nggak bisa. Kecuali kita udah jago di scalper, uang 1 juta, kalau jago banget, belinya cuma satu saham aja, jangan sampai 3 saham kayak saya. Di portofolio kita tuh cuma punya ada satu saham, beli, jual, pindah, lihat lagi yang ramai di mana. Itu uang 1 juta bisa jadi satu hari bisa jadi 3 juta, bisa jadi 4 juta. Gitu kalau udah jago banget ya. Tapi ini untuk pemula sejuta, ya belajar jadinya, nggak bisa buat cari untung. Beli satu lot aja, pahami polanya, konsisten sama stylenya. Jadi saya kembali lagi ke sini. Pahami sama stylenya. Kalau stylenya mau swing, kalau mau swing berarti panjang ya. Kalau mau swing berarti panjang. Nah, kita harus paham, kita harus bikin support resistennya dulu. Kita punya note, punya catatan. Saya TP1, take profit 1, atau cut CL1, CL2 kita mesti bikin. Di sini kalau udah nembus di angka, misalkan anggap aja ini 150 misalkan. Udah nembus 150 kita harus jual. Jangan dikit, akan pasti di bawah dalam ke bawah karena trennya bakal down gitu. Punya trading plan, tapi belinya satu lot aja. Nah, itu psikologisnya dijaga ketika kita punya modal gede, misalkan dapat warisan lah jebret gitu. Psikologisnya tetap sama psikologis yang lama, jangan berubah sama psikologis yang dengan modal gede. Tetap psikologis lama dipakai, psikologis lamanya gitu. Cuman tadinya beli satu lot, nolnya ditambahin belakangnya jadi 100 lot gitu. Tapi psikologisnya tetap dijaga sama yang dulu waktu lagi belajar gitu. Jangan berubah psikologisnya. Jangan kayak orang kayak mendadak, tiba-tiba segala mau dibeli gitu. Saya dulu kayak gitu. Kayak mendadak, istilahnya kayak mendadak lah ya. Segala mau dibeli. Saya lihat, ini jualan ini, beli. Jualan ini, beli, beli, beli. Akhirnya portofolio saya penuh, nggak kepantau. Yang tenggelam nggak kepantau. Besoknya tambah tenggelam ke bawah.
Yang naik dikit udah saya jual. Baru naik 3%, 4% udah saya jual. Padahal besoknya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu di saham gitu sih. Itu mungkin Mas Listik. Oke, ini Mas pertanyaannya hebat ya. Dari Mas Bagas nih, pernah return terbesar nyentuh di angka berapa persen Mas Arya? Return, kan diakumulasiin ya. Goto itu saya sempat return di 60%. Goto. Gojek Tokopedia itu 60%. Tapi modalnya nggak gede kan saya tadi bilang. Sempat bilang. Goto itu saya modalnya nggak gede waktu awal. Makanya nyesel di situ saya merasa jago, merasa tuh coba kalau modalnya segini, coba kalau segini, coba kalau segini. Gitu jadinya. Dunia trading tuh kayak gitu psikologisnya. Kacaunya di situ. Coba kalau segini, coba kalau segini. Wah, udah bisa beli mobil. Coba udah bisa nambah ini, nambah itu gitu. Gitu. 60% sih. Di Goto tuh saya 4 hari naik terus sampai kena UMA ya. UMA itu market tidak wajar tuh singkatannya apa ya? Unusually market gitu. Jadi tidak wajar naiknya di UMA di suspend. Jadi nggak boleh jualan sama eh, sama kan bursa efek lah kalau nggak salah. Nggak boleh jualan dia selama Goto itu 1 atau 2 hari gitu nggak boleh jualan. Karena naik terus dia gitu. Tidak terbendung awal-awal setelah IPO. Naik terus ya, sampai nyentuh berapa gitu. Itu mas 60% paling tinggi. Cuman modalnya nggak gede. Wow, luar biasa ya. Ini Mas ada pertanyaan lain nih dari Mbak Afifa. Mas, ada deposito syariah nggak sih? Belum pernah nyari tahu nih Mas. Apa deposito syariah? Syariah. Deposito syariah di bank syariah berarti. Kalau deposito kan ininya bank, produknya bank. Deposito itu produknya bank. Jadi bank itu kan dia menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat ya. Dari mana bank dapat profit itu ya dari bunga bank. Jadi bank itu nyalurin kredit pakai uang siapa? Pakai uang kita yang nabung di sana. Dia salurin ke bentuk kredit gitu. Jadi deposito itu produk bank. Kalau mau syariah berarti di BSI, di Muamalah, itu deposito syariah gitu. Deposito aman Iya. sih, aman, aman banget. Mbak Afifa tapi kecil banget ya Mbak. Aku pernah deposito di Muhammad. Kecil banget. Oh, kecil banget kalau deposito, kecuali modalnya 10 M. Nah, itu tenang tuh tiap bulan dapat gaji. Modalnya 1 M lah, 1 M tuh dapat berapa ya kalau 1 bulannya dapat 1%, 2% lumayan kan? Iya. Nih, Gitu. pertanyaan lagi nih dari Mas Aha. Mas Arya, kalau lagi ada konflik perang gini, ngaruh nggak Mas isu-isunya Mas ke saham Mas? Oh iya banget, banget mas, banget. Yang ke satu sektor keuangan, yang kedua sektor biasanya yang berhubungan sama besi-besi ya, berhubungan dengan besi-besi, dengan minyak-minyak, yang berhubungan dengan minyak-minyak perusahaan di sektor pertambangan nggak, minyak besi biasanya dan kesehatan itu ngefek nanti kalau perang dunia ketiga ditentuin tetap gitu. Misalkan ini perang dunia ketiga nih fix misalkan gitu, Pakistan sama India atau Palestina sama Israel dibantu sama Indonesia dan Malaysia lah atau apa udah itu uh, crash sih, banyak yang panic selling pasti, panic Kalau selling di banyak Indo yang ya jual. kenapa, Mas? Kalau di Indo yang kena kalau saat ini nggak kelihatan ya mas, Indonesia kan nggak partisipasi artinya apa, Iya, tapi nggak panic kelihatan selling ya akan ada. sebelum ya. Sekarang tuh FOMO gitu, kalau di saham tuh FOMO, jual ikut-ikutan jual 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 gitu, tapi sebetulnya kadang pancingan bandar juga mas. Jadi bandar punya, anggap aja punya uang 1 T, 100 M, 10 M nya dipancing buat jual, itu menyebabkan panic selling kan, drop tuh ke bawah. Sedangkan di bawah dia ngumpulin lagi, dia beli lagi. Tak bandar itu ngumpulin lagi harga bawah, dia ngumpulin lagi bawah, keangkat lagi kan, naik lagi, hijau lagi, ke katro lagi. Orang yang FOMO, yang kecil-kecil kayak kita, modal-modal yang recehan ngikut. Kita tuh FOMO doang, ikut ke sana ke sini. Oh, lagi naik lagi, hijau hijau naik, jual 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 jual. Kalau kayak kita tuh pasti kayak gitu. Itu sedangkan bandarnya market maker itu tahu eh, ada isu perang tuh, tahu pasti ras. Nah, dia akan jual juga, dia akan jual juga, tapi dia nggak jual semua modal dia. Dia tetap punya harga atas gitu. Gitu. Lanjut. Oke, waktu isunya udah habis nih Mas. Boleh bebas bebas. Oke, ini sedikit sedikit ini ya Pak. Dari Mbak Tia nih, suaminya pernah dikasih saham sama perusahaan sebuah. Nggak ngerti dia apa yang jual bulan depannya. Mbak Tia untung nggak Mbak? Pasti jual. Dikasih pasti untung lah, Mas. Gimana? Kan dikasih. Mas Arya, kalau di Oh, Mas
Mas Henry Mas silakan. Arya, Mas Arya kalau tiba-tiba nih, ini kan kita hanya berhayal ya. Mm, Misalnya lagi megang uang 200 juta gitu. iya. Kira-kira Mas Arya mau pakai saham lagi atau trading lah bahasanya atau apalah. Mm, Atau mau diapain? oke. Kalau 200 juta, 50 jutanya saya tabung, 100 jutanya untuk modal, 50 jutanya lagi saya akan trading tapi untuk swing. Swing, jadi swing tuh yang semingguan tadi Mas, yang tadi saya jelasin, saya beli Senin, jual Jumat gitu. Swing, jadi swing tuh nggak dipantau-pantau banget. Paling sehari mantau satu dua kali doang dilihat, oh lagi naik. Kecuali, oh lagi turun, turunnya nggak wajar nih. Tembus trading plan kita nih, tembus trading plan kita, turunnya nggak wajar, kita jual. Mau rugi juga nggak apa-apa, jual daripada ruginya tambah dalam. Karena ini, kayak contoh ini, nih di sini saya bilang ini ada support. Nah ini pas di sini ini kan belum ada nih ya, grafik ini belum ada. Di sini nih orang mikirnya mantul nih, abis ini mantul nih, hijau, hijau, hijau. Taunya tembus mas, tembus ke bawah. Trennya langsung turun kan, jual aja. Mau kita minusnya 2 juta, 3 juta, jual daripada minusnya 10 juta. Di sini minusnya 10 juta nih gitu. Mending kehilangan uang 2 juta daripada hilang uang 10 juta. Jadi Mm-mm. kita wajib punya trading plan. Kalau saya sih akan swing sih 50 jutanya. Dan saya nggak mau pantau. Pantaunya sehari sekali, 2 kali. Dilihat aja gitu. Masih 100 juta lagi. Udah kan 200 juta. 50 nabung, 100 juta buat usaha, 50 juta buat itu. Buat saham. Oke, Chan. Itu. Tadi Mbak Tia kenapa? Suaminya punya saham. Dikasih saham. Ya, suaminya dikasih saham, terus dikasih Mm-mm. 10 lot, Iya, 10 terus lot. nggak tahu mesti diapain, bulan depannya dijual. Cerita Heeh. aja dia. Oh gitu. Jadi saya juga pernah dapat 10 lot ya BPKP Bung Bukopin. Saya dapat 10 lot waktu itu. Eh Ya waktu itu cuma buat menu-menuin portofolio sih kalau 10 lot. Jadi kalau kayak Mbak Tia mungkin yang belum pernah di saham, diemin aja mau apa jadinya, bukan uang kita, mau minus juga nggak apa-apa kalau naik, diemin aja, lihat aja 5 tahun, 10 tahun, anggap aja itu bukan uang kita. 10 tahun kita buka deh aplikasinya. Tetap kita lihat. Udah segini kaget. Kalau rugi ya udah, nggak bukan uang kita gitu. Kalau kata saya sih gitu. Keep aja udah mau sampai kapan juga. Keep aja tahan, gak usah dilihat-lihat, lupain aja udah punya 10 lot itu. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. 10 lot tadinya nilainya cuma 2 juta, tiba-tiba jadi 50 juta 10 tahun lagi. Mangga gitu. Gitu. Oke. Oke deh, seru banget nih ya. Mungkin nanti nanti kita ngobrol lagi ya Mas ya. Mungkin ada Iya, sharing lagi, insya evaluasi Allah. lagi atau grup WhatsApp-nya lagi buat Mas Arya sharing-sharing. Oke, kita kasih dulu tepuk tangan buat Mas Arya sesinya. Iya, Jumat Jumat langsung habis gaji langsung mikir. Tapi tertarik kita tuh sampai nih Mas, trading plan ya. Trading Jadi plan, di wajib. itu maksudnya aku juga baru tahu nih ada trading plan. Jadi kayak ternyata Iya, tuh ada perencanaannya dulu ya Mas ya. iya, iya. Sama kayak QA kan, berhubungan kan, bikin dulu skenario-nya. Sama, Iya. bikin trading plan. Wajib. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kalau misalnya tarik nih soal sesi ini, terus kayak, Mas Gusti, oh no, bikin kelas lagi. Boleh ngobrol aja buat sharing-sharing Mas Arya, sharing ilmunya. Nanti juga bisa dikasih planning-planningnya sama nanti mungkin belajar psikologi ini ya, tipe personal si investornya ya Mas ya. Ada macam Iya, tipe insya gitu. Allah. Hmm. Nah, baik, terima kasih nih buat Mas Arya. Iya, sama-sama. Nah, aku mau manggil Mbak Tia nih. Halo Mbak Tia. Mbak Ya, Tia. halo.